Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, yaitu malam yang ke-17 Ramadan, atau kita yang sudah diyakini bahwa malam 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran atau malam nuzulkan. Untuk itu marilah kita sama-sama nanti insyaallah akan mendengarkan tausiah untuk Ramadan yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Ustaz Abdul Haq Al-Hashimi. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Tapi sebelum dimulai akan kita menyampaikan jadwal takzil untuk esok hari, yaitu kita langsung saja. Yang pertama Bapak Suheri, yang kedua Bapak Samingan, yang ketiga Bapak Junedi, yang keempat Bapak Tanjung W, dan yang kelima Ibu Asia, dan yang terakhir yaitu Ibu Keminem. Untuk itu kepada beliau yang telah disebutkan namanya untuk memberikan jadwal takzil esok hari, kami haturkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga apa yang telah diberikan kepada Masjid An-Nur tentunya akan dimudahkan segala urusannya dan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita sama-sama mendengarkan kultum Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Ustaz Abdul Haq Al-Hashimi. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'dah. Segenap jamaah Isya dan jamaah sholat tarawih Masjid Jami An-Nur yang saya hormati dan saya muliakan, segenap ketua DKM Masjid Jami An-Nur, para hujjah, ustaz, sesepuh bini sepuh yang saya hormati dan saya muliakan. Untian kalimat tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan iring salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut makmum kepada para hadirin hadirat semua untuk mengungkapkan puja dan puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi yang alhamdulillah di malam nuzulul Quran, di malam 17 Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan zahiran wa batinan, sehingga biqudratillah, atas kuasa Allah, izin Allah, kita masih bisa puasa di siang harinya. Kemudian kita melaksanakan sholat maghrib, isya dan tarawih. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, malam nuzulul Quran adalah malam yang mulia, karena Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada semua para nabi dan para rasulnya. Jikalau Nabi Allah Nuh diberikan mukjizat dengan kapalnya, maka setelah Nabi Nuh wafat, kapalnya pun menjadi, katanya masih ada, menjadi sejarah. Kalaulah Nabi Allah Ibrahim dengan kekuatannya dibakar tidak mempan, maka sepeninggalnya dengan wafatnya hilanglah ilmu itu. Sekarang masih ada para ulama, para kiai, para dukun yang bisa punya ilmu kekebalan, masih diwariskan, karena semua manusia bisa mewarisi dari siapa nabi-nabinya sesuai dengan amaliannya dan keyakinannya, tergantung mintanya sama siapa. Mintanya sama Allah menjadi ilmu putih kata orang kita, mintanya sama jin setan menjadi ilmu hitam. Hamba Allah yang dimuliakan, tapi tidak dengan mukjizat Al-Quran, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang silam yang lalu telah wafat berpindah alam, akan tetapi mukjizatnya ila yaumil qiyamah, dan sampai ila yaumil qiyamah dijamin akan kemurnian Al-Quran tidak akan bisa dipalsukan. Seandainya hari ini ada yang memasukkan satu huruf saja, atau satu harokat saja dibelokkan,
maka pasti akan diketemukan. Kenapa? Allah akan mengetahui, akan memberikan pengetahuan kepada hamba-hambanya yang hafal Al-Quran. Kemarin saya melihat sebuah TikTok, katanya ada pemalsuan di Jawa, ada pemalsuan di Sumatera. Itu termasuk kalimat salom yang aslinya salam dirubah menjadi salom. Itu pun diketahui oleh hamba Allah. Kenapa? Itu janji Allah, kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran, dan sekaligus wa innahu lahafizun, dan kami Allah yang akan menjaganya. Caranya Allah menjaga, memberitahu kepada hamba-hambanya yang menghafal Al-Quran. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Al-Quran yang berada di Lauhil Mahfuz, kemudian Allah turunkan ke langit. Allah turunkan dengan serentak 30 juz, bahasa kita sekarang ini 30 juz Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Langsung tuh dari Lauhil Mahfuz 30 juz Allah turunkan, bluk, seketika udah. Di situ dikelola oleh para malaikat Allah yang khusus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Baitul Izzah diturunkan ke alam dunia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, butuh ini, turun ayat. Oh, peristiwa ini, turun ayat. Terus begitu sehingga lama, karena turunnya berangsur-angsur sampai dengan 23 tahun dari Baitul Izzah sampai dengan di alam dunia ini 30 juz baru diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Secara serentak 30 juz itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Tetapi dalam hal ini para ulama berselisih dan tidak mau berpendapat kapan, di malam berapa Al-Quran serentak diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang jelas turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Dari Baitul Izzah turunnya ayat yang pertama ke alam dunia ini adalah terjadi di malam 17 Ramadan. Maka disebut nuzulul Quran, karena ayat yang pertama kali turun adalah di malam 17 Ramadan. Hamba Allah yang dimuliakan, maka berkaitan dengan Al-Quran, semua ayatnya adalah mengandung sesuatu yang sangat-sangat mendalam. Pada kesempatan malam hari ini saya mengutip saja tentang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bagaimana malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan keberkahan. Saat itu Jibril turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki, tentang seorang laki-laki dari Bani Israil. Dia bernama Sam'un al-Ghazi, bukan Samingun, bukan. Sam'un. Berhubung lahirnya di Jawa jadi Samingun. Kalau dari Betawi namanya Samson. Samson. Ini Sam'un aslinya ini. Dikelola oleh para cerita-cerita dari Samson, dari Samingun, dan macam-macam. Namanya Sam'un al-Ghazi ini diapresiasi oleh Allah, kemudian diperintahkan Jibril untuk menceritakan tentang kehebatan tentang Sam'un al-Ghazi kepada Rasulullah SAW. Muhammad, bahasa kita dulu di zaman Bani Israil
ada seorang sosok laki-laki yang bernama Sam'un al-Ghazi. Di siang harinya dia berpuasa, dia berjihad, gak pernah lepas tuh yang namanya pedang, gak ada temennya, gak apa-apa. Orang dia sakti kebal, mandraguna, sekali kepret ratusan orang mati Pak. Itu kehebatannya tuh. Allah kasih kehebatan sebegitu dahsyatnya. Di malam harinya dia qiyamul lail. Makanya apa? Tuh dia berjuang selama itu 83 4 bulan, bahasa kita 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan, bahasa kita 1000 bulan dia berjihad, siangnya berpuasa. Bayangin, fisabilillah. Semua sahabat Rasulullah SAW terheran-heran. Ya Rasulullah, gimana kita bisa mengejar akan amalan Sam'un al-Ghazi? 83 tahun siangnya berpuasa, berjihad, malamnya qiyamul lail, Masya Allah. Sementara kita nggak ada, umurnya paling 60, sebagaimana umur Rasulullah 63, lebih-lebih dikit. Gimana ya Rasulullah? Rasulullah termenung, lalu turunlah Jibril, apa istilahnya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kemuliaan kepada baginda Rasul dan umatnya, bahwa umat ini adalah umat terbaik, nabinya nabi terbaik, Allah berikan yang terbaik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Cukup wahai umatmu Muhammad, kamu dengan umatmu jangan putus asa, jangan patah semangat. Kalau yang namanya Sam'un al-Ghazi 1000 bulan dia berjuang fisabilillah, dia mulai di malam harinya. Cukup umatmu menjumpai malam Lailatul Qadar, itu lebih baik. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik ketimbang 1000 bulan. 1000 bulan kita laksanakan tapi nggak ada yang namanya Lailatul Qadar, nggak ada apa-apa, masih kalah. Khairum min alfi syahr. Maka untuk menjumpai malam Lailatul Qadar ini minimal, kata para ulama, minimal, karena Lailatul Qadar ini merupakan rahasia Allah, maka jangan ngincang-ngincang cuma di malam-malam ganjil. Jangan hanya ngincang di asrul awakhir, 10 hari terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Jangan, kata Umar bin Khattab, dari awal jangan pernah meninggalkan qiyamul lail. Minimal ya ini sholat tarawih qiyamul lail kita. Karena apa? Qiyamul lail itu mulai dari maghrib sampai dengan fajar. Siapa yang pada saat itu dia beramal soleh, dia beriktikaf, dia bersedekah, dia qiyamul lail, tarawih, ditambah dengan zikir-zikir yang lainnya, membaca Al-Quran, semua itu adalah amalan-amalan iktikaf. Semua itu adalah amalan-amalan malam Lailatul Qadar, yang pada malam hari itu kita beramal soleh terhitung 83 4 bulan, 83 tahun 4 bulan. Sedekah 10.000 di malam itu terhitung kita bersedekah 83 tahun 4 bulan. Makanya yuk mulai sekarang, yang kemarin 2000 naikin 10.000, yang kemarin 10.000 naikin 20.000. Lah ini nanti malam 21 naikin lagi 50.000. Yang banyak duitnya 100.000. Kenapa? Mengharap kita tidak tahu di malam yang keberapa malam Lailatul Qadar itu terjadi. Biar apa? 100.000 yang kita masukkan, berarti kalau 10 hari 1 juta. Di malam itu ada yang nyantol. Walaupun kita tidak qiyamul lail, tidak begadang di malam harinya, tetapi pas saat tarawih ini qiyamul lail, kita niatkan iktikaf, kita nanti setelah dibaca Al-Quran, ini adalah amalan Lailatul Qadar, dan semuanya akan terhitung 1000 bulan dan lebih baik daripada amalan yang bernama Sam'un al-Ghazi. Inilah kabar gembira untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kemuliaan Al-Quran. Maka di penghujung, di pertengahan daripada bulan Ramadan ini, yuk jangan jauh-jauh dari Al-Quran.
baca Al-Quran. Yang belum bisa minta diajarin sama orang lain. Yang suami seorang laki-laki gak bisa, minta diajarin sama istrinya yang kebetulan bisa. Yang istrinya gak bisa, suaminya bisa, minta diajarin sama bapaknya, anak-anaknya. Kita ajarin Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Jaga sholatnya, benarkan pembacaan Al-Quran. Insya Allah kehidupan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran dari milik Allah, datang darinya dan kembali kepadanya kekhilafan, kesalahan milik saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua mendapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sekarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnat tarawih jami'an jazakumullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ni'ma. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rahman Rahimin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haq. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadi anadai fadhi syahri ramadana hadi
محمد في الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله أجمعين